Jadi saya dikirimin sebuah video yang menjelaskan bagaimana, sel kanker bisa bunuh diri dengan cara tidak diberi makan. Sama kan? Saya juga begitu. Saya juga punya beraliran seperti itu. Kita bisa mengalahkan kanker apabila kita bisa menyetop rantai makanannya, ya kan? Berarti kita ada persamaan nih. Dia tanya sama saya, "Bu, gimana nih Bu pendapatnya?" Eh, apa namanya, beliau ini mengirimkan saya video tersebut karena dia bingung pola makan yang dia terapkan 1 bulan atau beberapa bulan terakhir ini sangat bertentangan dengan apa yang dijelaskan dalam video tersebut, gitu ya. Saya jadi pengen tahu juga, apa sih yang dibahas? Saya bukalah video itu. Oh, jadi intinya teman-teman, kita sama-sama bicara, mengalahkan kanker dengan cara stop rantai makanan, udah betul kita stop rantai makanan, yang jadi masalah besar adalah kita ternyata punya perbedaan 180 derajat mengenai apa yang dimakan. Jenis makanannya yang menurut di kita ketofastosis itu makanan yang pro pada kanker, di aliran sana justru bilang makanan yang orang-orang keto ini adalah makanan yang pro dengan untuk kanker. Nah, lucu kan? Tidak mungkin ada 2 klaim kebenaran. Dalam satu hal, satu objek, atau satu topik, ada 2 klaim kebenaran yang bertolak belakang. Nggak mungkin. Betul nggak? Itu akan melawan nalar. Dan itu nggak bisa. Kita berbicara scientific. Kita berbicara hal yang harus didukung oleh ilmu. Klaim dukungan ilmu boleh saja. Diklaim juga dari sisi sana, diklaim dari sisi kita. Boleh-boleh aja, semua orang boleh mengklaim. Tapi pada akhirnya fakta harus bisa membuktikan mana klaim yang benar, mana klaim yang tidak benar. Oke? Mana klaim yang memang secara saintifik mau itu dilakukannya kapan saja, itu memang hasilnya hanya seperti itu, atau klaim yang dibuat untuk menjustification suatu kepentingan. Oke ya. Ini saya betul-betul pure membahas dari sisi ilmu biologi dan ilmu biokimia tubuh. Apa yang kita makan dan apa yang kita dapat dari makanan itu. Walaupun saya udah sering banget ya teman-teman membahas soal ini. Saya selalu membahas masalah apa yang kita makan itu, isinya apa. Yang kalau secara ilmu, biologi dan ilmu gizi, ilmu biokimia tubuh itu diterjemahkannya dengan dengan istilah makronutrisi, ya kan? Jadi kalau kita bicara makanan, kita jangan bicara ke hal-hal yang lain. Yang dimaksud dengan enzim itu apa? Ya, enzim apa? Kalau kita makan protein hewani, dibilang mengandung enzim yang pro pada kanker, ya, pro kepada kanker. Ini sebuah klaim yang dahsyat loh, teman-teman. Ini bukan hal yang main-main. Karena apa? Ketika seseorang itu meyakini apakah klaimnya ketofastosis yang menyatakan kita wajib memenuhi diri kita dengan makronutrisi esensial, which is bukan menurut ketofastosis, ya, bukan menurut ilmu ketofastosis bahwa protein dan lemak hewani itu adalah makronutrisi esensial, bukan. Tetapi itu udah kaedah ilmu biologi dan biokimia tubuh
Jadi mau apapun yang diteliti, ya emang begitu hasilnya. Seperti ya darah kita isinya adalah kandungannya satu sel darah gitu. Ada darah merah, ada darah putih, ada apa semuanya. Ada di dalam darah itu begitu. Kalau ada penyimpangan, itu penyimpangan. Ada kondisi-kondisi khusus. Nah, jadi kalau kita bicara, kita butuhkan sesuatu. Tubuh kita membutuhkan makronutrisi. Makronutrisi ada 3. Yang saya heran, narasumber ini menyatakan bagaimana cara membunuh kanker, cara melawan kanker. Maka kita harus bisa membuat kanker ini bunuh diri katanya. Pertama, kanker itu tidak mungkin mau bunuh diri secara sukarela. Nggak ada cara kanker bunuh diri. Kalau dia kita tutup rantai makanannya, dari istilah aja ya, menurut saya tidak tepat. Kita punya penjahat, namanya kanker. Penumpang gelap di tubuh kita yang jahat gitu ya, yang namanya kanker, yang dia butuh makanan, namanya glukosa dan glutamin pasangannya. Terus ketika kanker itu tidak mendapatkan makanan, which is makanan kanker itu si glukosa tadi, 100% wajib dia peroleh dari manusianya sendiri. Dia nggak bisa punya ikhtiar lain secara eksogenus gitu ya. Dia bisa mesen sendiri makanan lewat online, kurir online gitu. Dia mesen sendiri sehingga dia punya pilihan. Dia bisa hidup atau dia bisa mati. Kata-kata kanker itu bunuh diri, menurut saya aneh. Kanker tidak pernah bunuh diri, tapi dia akan lemah dan mungkin mati ketika makanannya di-stop. Apakah itu tindakan bunuh diri? Kalau seseorang dibiarkan kelaparan, terus kita bilang karena makanannya dihambat oleh orang lain, misalkan ini kita bicara victim, seorang yang diculik gitu ya. Terus dia akhirnya mati karena kelaparan dan kehausan. Betul nggak klaim statementnya si A, B, C ini yang disandra atau yang diculik mati bunuh diri karena kelaparan. Oke. Ini dari istilah yang digunakan aja bikin saya tuh nyureng gitu. Saya langsung gitu. Ya, saya langsung kok bunuh diri? Dengan cara apa? Dengan cara memutus rantai makanannya. Kenapa nggak bilang bukan kankernya bunuh diri, kankernya itu kita matikan atau kita lemahkan. Kalau guru saya bilang kanker di-manage. Profesor Syafrid juga bilang di-manage. Mas Tio bilang di-manage. Kenyataannya memang sel kanker itu bisa habis karena secara lab test kita bicara per periode ya. Nggak berbicara tentang masa depan keseluruhan loh. Kita berbicara kanker memakan dirinya sendiri itu bagaimana caranya. Yang ada adalah autofagi. Oke, kalau autofagi itu bukan sel kanker memakan dirinya sendiri. Tidak pernah seperti itu. Sel kanker tidak memakan dirinya sendiri. Sel kanker memakan glukosa. Ya. Penyebabnya apa? Ntar kita bahas. Sekarang saya cuma mau bilang, tidak mungkin istilahnya kanker kita batasi makanannya lalu dia bunuh diri. Oke? Dari istilah ya. Tidak tepat. Kalau mau bilang kita melemahkan kanker dengan cara membatasi asupan makanan, saya sangat setuju. Betul. Memang harus begitu. Itulah yang disebut dengan metabolic therapy. Ya, membatasi asupan kanker supaya dia tidak punya kemampuan untuk membelah diri sesuka-sukanya. Semakin kita sediakan makanannya, semakin dia mampu membelah diri dengan kecepatan tinggi tanpa aturan. Apa yang ditakutkan oleh seorang penderita kanker? Yang ditakutkan itu adalah pembelahan sel kanker yang tidak ada aturan.
ya, itu kan yang bikin kita takut. Sel di tubuh kita tuh membelah diri tanpa ada tujuan, tidak sesuai dengan buku DNA-nya sel tersebut. Lalu di mana letak ngerinya? Kita takut karena pertumbuhan sel yang membelah diri terus-menerus itu akan mengganggu fungsi organ utama. Ya. Dan juga saya bicara begini karena ini ada sesuatu yang memang harus diluruskan secara ilmu. Ya, jadi nggak usah tersinggung. Saya kan tidak menyebut apapun loh. Saya nggak menyebut videonya yang mana, saya nggak menyebut produknya apa. Kalau saya mau sebut produknya bisa, tapi saya tidak mau. Karena tujuan saya bukan itu. Tujuan saya adalah membuat orang paham, ya, yang sebetulnya terjadi pada kanker itu apa. Ya, walaupun saya bukan seorang dokter, saya bukan seorang ahli gizi, bukan seorang nakes, saya bisa ngajuin bukti-buktinya yang orang lain sudah lakukan penelitian. Gitu. Jadi nggak usah yang kalau ada pihak-pihak yang merasa tersinggung, kenapa harus tersinggung? Kan kita sama-sama meyakini kebenaran. Ya kan? Kita buktikan saja secara ilmu. Nah, oke, teman-teman. Saya lanjut ya. Jadi, ketika seseorang bicara bahwa enzim bicara enzim yang pro pada pertumbuhan kanker dan enzim tersebut ada pada protein hewani. Ini betul-betul mengagetkan saya. Nggak ada dalam bayangan saya yang namanya protein hewani bisa dianggap sebagai suatu faktor yang pro pada kanker, pro inflamasi. Itu melanggar kaedah ilmu biologi dan biokimia. Gitu ya. Jadi, sekarang ini yang teman-teman harus pahami. Kita bicara kebenaran. Kalau kebenaran itu bukan karena kata saya, bukan karena seseorang. Kalau saya punya guru namanya Mas Tio Prasetyo, yang dia lakukan sendiri ya untuk diri dia dan anaknya sesuai dengan kaedah ilmu, dia ikutin jalur ilmu itu. Akhirnya dia bertemu dengan kebenaran yang sebenar-benarnya, bisa membuka kotak Pandora kesehatan. Itu tidak didasari pada hawa nafsu. Dia tidak berambisi untuk membuat orang melakukan hal yang sama kepada seperti dia lakukan. Enggak. Orang datang ke dia karena orang juga udah sama problemnya, frustrasi. Ketika dia menjelaskan secara ilmu, dan ilmunya dia itu memang dia peroleh dari jurnal-jurnal orang yang sudah meneliti, dan itu ternyata makin kesini makin terbukti semua apa yang dia pelajarin secara manual-manual, dan sekarang ilmu pengetahuan dengan googling kita mudah sekali, jurnal itu mulai bermunculan. Dan itu membuat kita semakin mantap, oh betul banget, berarti itu pembuktian-pembuktian dilakukan oleh orang lain. Ya, nggak mesti. Kalau Mas Tio tahu cara kerja otak kita, di otak kita itu ada nervous system, ada yang namanya central nervous system, ada autonomous nervous system. Kan bukan berarti dia harus membedah otak seseorang untuk mendapatkan ilmu itu. Cukup pakai nalar, baca buku, pelajari, pahamin, selesai. Itu saja. Dan alhamdulillah dengan adanya media sosial atau internet sekarang yang terbuka, ya, ilmu itu terbuka. Kau cari kata kuncinya apa? Buka makronutrisi itu apa? Makronutrisi esensial itu apa? Sistem stres kita yang namanya autonomous nervous system itu apa? Hubungannya apa dengan kondisi sehat sakitnya orang? Jelas terkait. Jadi kita nggak cocokologi, jadi kita nggak istilahnya nggak salah, jangan salah tangkap, ya. Kan sekarang lagi zaman ini salah tangkap orang, nggak salah tangkap.
nggak salah tangkap ilmu. Itu yang terpenting. Dan saya juga belajar, kita nggak boleh punya kesombongan terhadap satu ilmu. Saya juga nggak mau sombong. Mungkin style saya kayak begini ya teman-teman. Tapi saya bukan didasarkan pada kesombongan. Tapi saya kepengen kebenaran itu ditegakkan. Dulu saya mantan lawyer. Jadi saya bicara tentang menegakkan kebenaran. Kalau sekarang saya juga menegakkan kebenaran, tapi dalam hal kesehatan. Oke. Nah, balik lagi dari apa yang tadi saya bahas. Saya cuma mau bilang, kalau protein hewani dituduh sebagai pro kanker, berbahaya teman-teman. Karena bahayanya apa? Ini menjadi sama seperti jalur keselamatan. Ada 2 jalur keselamatan, mau ambil kiri apa kanan. Kalau yang bilang protein hewani itu jahat, ya, protein hewani itu jahat, bisa bikin kamu makin kanker. Tentu orang tidak mau ambil jalur itu kan. Jadi jalurnya kemana? Jalur yang kiri. Jalur kiri itu apa? Kita cari yang sintesis semua, nabati. Jadi carilah protein itu di nabati. Apa ya yang disebut dengan protein nabati? Oh, menurut dia protein nabati itu adanya di sayuran dan buah-buahan. Oke, sekarang saya tanya, bagaimana caranya teman-teman mau mengingkari bahwa di dalam protein hewani itu ada amino acid dan fatty acid. Oke? Di dalam protein hewani cuma ada 2 protein menghasilkan amino acid, di lemak menghasilkan fatty acid. That's it, udah. Nggak ada istilahnya glukosa, bukan. Prekursor glukosa ada, tapi itu untuk disimpan di otot. Ya, dari protein separuh diubah jadi lemak, separuh untuk menjadi cadangan glukosa. Cadangan, bukan glukosa. Untuk apa? Disimpan di otot, digunakan nanti saat terjadi proses gluconeogenesis. Oke, saya pengen teman-teman memahami konsep makronutrisi. Makronutrisi esensial. Kenapa disebut esensial? Karena dia tidak bisa dibuat oleh tubuh kita sendiri, nggak bisa, jadi harus dimakan. Ya, untuk menghasilkan fatty acid dan amino acid, kita harus makan bahan bakunya. Apa itu? Protein hewani. Seperti apa protein hewani? Ada telur, ada ayam, bebek, unggas, ikan dengan semua jenisnya, seafood dengan semua jenisnya, apalagi hewan berkaki 4, ya, hewan ternak, semua itu mengandung protein hewani. Oke, clear? Nah, protein hewani. Ya, kalau protein hewani dibilang pro pada kanker, tentu kita harus lihat bagian mananya yang disebut dengan pro pada kanker. Sangat sedih bukan? Sesuatu yang esensial. Ya. Nih saya lupa menyebutkan kaidah esensial yang kedua. Justru ini yang paling penting. Pertama, dia tidak bisa dibuat sendiri oleh tubuh kita, berarti kita harus mencukupi dari luar. Yang kedua, pengertian esensial adalah tanpa makronutrisi tersebut, manusia akan mati. Ya, manusia akan mati. Saya nggak bicara nggak makan protein hewani 1 hari, 2 hari, setahun, terus langsung mati. Enggak begitu. Tergantung umurnya dia kapan. Ya, tergantung takdir umurnya berapa. Tapi yang membedakan apa? Ketika dia menuju pada kematiannya, dia dalam keadaan sehat walafiat atau sakit-sakitan. Udah itu aja yang bedain. Kalau umur udah pasti sama. Sama, maksudnya gini, umur itu semua orang udah punya takarannya. Ya. Tapi sehat atau sakitnya kita ditentukan perilaku kita. Itu pilihan.
Ya kan? Nah, jadi teman-teman udah paham sekarang namanya kaedah makronutrisi esensial itu adalah satu makronutrisi atau istilah nutrisi yang wajib kita makan dalam jumlah besar, namanya makro. Supaya kita bisa bertahan hidup, supaya kita bisa sehat. Nah, tanpa makronutrisi tersebut, manusia akan mati. Penyebab matinya apa? Karena sel-sel dia nggak bisa diregenerasi. Karena dia kalau dia punya luka nggak bisa dirapetin tuh luka. Sel imunnya juga nggak punya, nggak bisa memberikan respon yang normal. Organ-organ tubuhnya juga seperti itu, lain-lainnya. Tapi yang terpenting, ketika kita tidak bisa melakukan regenerasi sel, berarti ya sehabis-habisnya sel kita. Ya kan? Kenapa kita nggak langsung mati? Ya kan modal sel kita kan banyak. Semua tubuh kita ini terdiri dari sel. Ya, sel mata, sel jantung, sel kulit, semuanya sel. Yang mempunyai fungsi yang sama, dia membentuk organ, jadi organ lah dia. Itu terdiri dari kumpulan sel jantung, kumpulan sel liver, kumpulan semuanya, kumpulan. Berarti kita sepakat? Oke, manusia terdiri dari sel. Sekarang lanjut. Kalau makronutrisi esensial yang seharusnya esensial disebut sebagai penjahat. Oke? Artinya apa? Akibatnya apa? Teman-teman udah bisa jawab dong. Without which ya, the essential macronutrients itu ya. Macronutrients yang kalau kata peneliti di luar negeri, without which we're going to die. We're gonna die. Kalau kita nggak makan itu, kita nggak cukupin, ya terserah. Mau kita bilang gaya hidup saya anti dengan protein hewani, silakan. Tinggal masalahnya tubuh kamu kuat berapa tahun untuk bisa menerima kondisi itu sampai KO. Saya cuma jelasin apa yang ilmu pengetahuan sampaikan. Tubuh manusia kayak begitu. Ya udah begitu. Tubuh manusia butuh bahan baku untuk membuat sel baru. Kamu tugasnya makan ini itu supaya tubuh kamu bisa bikin sel baru. Kita yang punya tubuh, yang punya mulut, punya pendapat lain. Sorry, yang kamu minta itu, hai sel-sel yang kamu yang lagi ribut ini, sel-sel tahu apa sih kamu? Kata ilmuwan saya butuhnya protein nabati, bukan itu. Terus selnya bisa apa? Ya udah, ikutin aja. Akhirnya bertumbangan lah tuh sel satu ya. Entah mungkin sampai tahun kesekian, kok makin peot ya. Kok ototnya nggak bertambah ya? Gimana mau bertambah? Untuk membangun otot itu perlu apa teman-teman? Protein. Dan harus surplus proteinnya. Ya kan? Nah jadi aku mohon izin untuk ngomong aja dulu ya. Aku nggak bacain komen-komentar ya. Jadi nanti aja. Mudah-mudahan kita ada waktu baru aku scroll up. Jadi teman-teman, ketika teman-teman dibilang jangan makan protein hewani, karena protein hewani itu mengandung sesuatu yang mempercepat sel kanker itu bertumbuh. Saya tidak melihat seperti itu. Saya baru bicara tentang makronutrisi esensial yang memenuhi dua. Tidak bisa dibuat sendiri. Yang kedua, tanpa makronutrisi tersebut kita akan mati. Teman-teman tahu nggak? Membran sel kita itu terdiri dari apa? Terdiri dari fatty acid dan amino acid. Kita butuh kolesterol. Otak kita untuk bisa bertumbuh ya teman-teman. Kalau ada mielin sel kita rusak atau segala macam, untuk menebalkan mielin kita, mielin itu teman-teman googling aja lah, mielin itu apa? Itu yang dibutuhkan apa? Kolesterol dan lemak. Ada nggak kolesterol di dalam sayur dan buah? Ada nggak lemak di dalam sayur dan buah? Sayur, alpukat, oke, ada lemak.
Fatty acid hanya ada di mana? Itu ada di protein hewani, lemak hewani. Ya, ada omega 3. Kita butuh itu semua. Ada 9 rantai amino acid esensial yang harus ada di dalam tubuh kita. Kalau enggak, tubuh kita enggak bisa berfungsi dengan baik. Ya, saya bicara fakta loh ya. Saya bukan mau jelek-jelekin ilmu seseorang, enggak. Saya bicara fakta. Kalau dia bisa berbicara seperti itu, berarti dia sudah apa? Dia sudah secara tidak sadar menjelekkan sebuah ilmu. Ilmu yang hakiki loh. Ilmu yang mendasar. Boleh dong saya menjawab? Enggak begitu loh yang sebenarnya. Oke. Jadi itu, apa yang diperlukan oleh sel tubuh kita kalau kita mau building block? Ya protein dan lemak, fatty acid dan amino acid. Tanpa ada amino acid, kita nggak bisa building block. Tahu nggak teman-teman, protein itu seberapa penting? Semua hal, semua enzim yang teman-teman bahas, yang teman tuduhkan itu, semua berasal dari protein. Ya, semua sistem kita itu pada dasarnya protein. Jadi ketika kita tidak memberikan bahan bakunya lewat makanan, saya tanya sekarang, dari mana teman-teman bisa mendapatkan rantai amino acid tadi? Dari mana teman-teman bisa mendapatkan fatty acid? Sementara fatty acid dan amino acid ibaratnya kalau kita mau membangun sebuah rumah, itu adalah kayak semen, pasir, bata. Teman-teman bangun rumah, tapi nggak boleh pakai pasir, nggak boleh pakai bata, nggak boleh. Terus pakai apa? Pakai apa? Coba dijawab. Buat yang bilang protein hewani itu jahat, mau bangun rumah, protein hewani analoginya adalah seperti pasir, batu kali, semen, air untuk bisa membangun, meninggikan tembok 1 meter aja itu kita butuh. Sekarang ada yang bilang kamu nggak boleh pakai itu semua. Oke? Nggak boleh pakai itu semua. Terus teman-teman mau bangun rumah, mau betulin atap, mau betulin yang bolong-bolong, nggak boleh pakai itu semua. Kira-kira bagaimana caranya teman-teman bisa membangun sel-sel tubuh kita, memperbaiki sel kita, kalau kita dijauhkan dari sumbernya, sumber bahan bakunya? Bisa nggak dipahamin teman-teman? Apa saya terlalu cepat atau terlalu buru-buru atau terlalu abstrak? Mudah-mudahan sih saya bisa bikin ini simpel ya. Kayak gitu ya. Nah, sekarang ini kita udah bicara tentang makronutrisi esensial 2 dari lemak dan protein hewani. Oke. Udah jelas ya teman-teman? Building block memerlukan protein dan lemak hewani. Penggantian sel-sel membutuhkan lemak dan protein hewani. Kita istilahkan sebagai protein hewani. Oke. Sekarang bagaimana dengan protein nabati yang dia sebut sebagai ramah apa ya istilahnya? Pro lah pada pejuang kanker. Oke? Nanti teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Kita berbicara tentang apa di sini? Kita berbicara tentang siapa di sini? Saya nggak punya kepentingan apapun loh. Kepentingan saya cuma pengen pejuang kanker mendapatkan jalur sehatnya dia yang sejati. Ya, saya nggak punya produk khusus yang saya jual untuk bisnis gitu ya, buat saya nggak. Oke, lanjut. Sekarang kita nengok yang jalur kiri tadi yang katanya protein nabati justru adalah jawabannya. Balik lagi, kita cek apa sih yang dimaksud dengan protein nabati? Dan ternyata protein nabati itu dia perluas menjadi sayur dan buah sebagai
Protein nabati. How come? Di mana ada protein nabati di buah-buahan? Di mana protein nabati itu, yang disebut protein nabati itu adalah sayur-sayuran? Emang sayur dan buah isinya apa? Kan gitu ya. Kalau seseorang mengklaim, kamu jangan makan protein hewani karena di situ ada penjahatnya, makan yang ini. Ini apa? Ini justru jagoannya, ini justru pahlawannya. Oke, apa itu? Protein nabati. Ya. Setahu saya namanya protein nabati, teman-teman. Itu cuma kayak tahu tempe. Ya, itu protein nabati. Tapi nggak pernah saya dengar buah dan sayur. Gimana ya? Saya mau diem aja tuh gimana ya? Kaget gitu loh saya. Terima kasih loh ya. Ini buat, mungkin ada juga di sini, saya belum sempat baca. Terima kasih udah kirimin saya video itu. Karena saya jadi terbuka. Selama ini buat saya misteri. Dari mana gitu loh? Semua yang pejuang kanker yang datang ke kita bertanya, inbox apapun sampai telepon, punya kesamaan. Apa itu kesamaannya? Mereka adalah pemakan sayur dan buah militan. Saya sampai bingung. Loh, udah tahu kanker, kenapa makannya sayur dan buah? Dia bilang, karena sayur dan buah kan gak disukain kanker, Bu. Protein hewani kan yang disukain kanker. Jadi itu yang harus kita stop. Baru ini, baru tadi malam saya menonton betul-betul itu videonya. Shock saya. Oh ini rupanya. Ini sumber propagandanya. Ini sumber ideologinya. Ini udah kayak ideologi gitu. Oke, saya nggak akan, tenang aja ya, teman-teman. Ya, teman-teman yang di sini yang melakukan atau aktivis dari gerakan tersebut, tenang aja. Saya tidak akan membocorkan. Oke, cukup saya tahu apa yang menjadi dasar gerakan kalian. Tapi saya tidak akan menyebutkan apapun, tenang aja. Ya, tapi kita boleh dong saling berbagi ilmu. Kalian punya ilmu kalian, saya juga punya ilmu yang saya pahamin seperti ini. Dan insya Allah ilmu ini adalah bisa diuji, bisa diteliti, bisa dibuktikan. Bukan cocokologi. Ya. Nah teman-teman, sekarang berarti kita fokus sama apa? Yang dia katakan protein nabati, yaitu yang mengandung enzim yang sangat rendah. Dari awal sampai akhir saya nggak ngerti enzim apa yang dia maksud. Apa yang dia maksud dengan enzim? Ya, enzim itu protein? Yes, betul. Enzim amilase, ya. Enzimnya untuk mengolah karbo itu protein. Ya. Enzim lipas itu juga protein. Apalagi enzim yang menyangkut pepsin, proteas, ya udah pasti itu semua protein. Oke? Jangan ngelihat di situ, jangan ngelihat alatnya dong. Itu kan alat nih ya, kayak teman-teman gini. Kita mau saya mesti jelasinnya gimana ya? Yang dia maksud ini ya, itu dikatakan enzim terus langsung jumping pada protein hewani. Amilase. Kalian makan sayur dan buah. Di dalamnya ada karbohidrat. Kalian butuh koki untuk mengolah si karbohidrat tadi untuk menjadi glukosa. Oke. Saya mau tarik mundur dulu sebentar. Teman-teman tahu nggak yang namanya karbohidrat selalu ini biokimia tubuh ya teman-teman. Rumusan setiap karbohidrat akan diubah menjadi glukosa. Oke. Siapa yang mengolah? Ada namanya enzim. Enzim apa namanya? Namanya amilase. Jadi paham ya teman-teman? Kalau karbo masuk mulut, yang in action siapa? Yang in charge. Namanya enzim amilase. Enzim ini berasal dari, namanya itu pankreatik enzim. Ada 3 teman-teman. Ada 3. 1. Kalau karbohidrat, amilas mengubah menjadi glukosa. Diubah ya, di pencernaan kita diubah menjadi glukosa. Protein, ada proteas atau pepsin diubah menjadi amino acid.
Yang ketiga, lemak. Diubah oleh lipase menjadi fatty acid. Itu enzim. Oke? Tapi berarti dia protein loh. Memang terbuat dari protein. Oke? Makanya kalau kamu coba-coba tidak makan protein hewani, kamu nggak bisa bikin amilase, kamu nggak bisa bikin fatty acid, kamu nggak bisa bikin apa? Amino acid. Terus hebat gitu. Kita nggak makan protein hewani yang justru kita butuhin. Yang mengolah amilase ya, mengolah karbo kalian yang kalian yakini kebenarannya untuk melawan kanker itu, kalian tuh butuh yang namanya kokinya itu amilase, dia itu protein. Dia butuh disuplai protein untuk bisa bertugas, untuk bisa menghasilkan sebuah amilase itu protein amilase. Paham nggak? Terus kalian tuduh si enzim itu sebagai makanan kanker. Hah? Jadi kokinya yang membuat glukosa dituduh sebagai penjahatnya teman-teman. Di awal saya udah bilang apa? Kanker itu makanannya glukosa dan glutamin. Hasil cacahannya si amilase tadi yang berasal dari sayur dan buah. Oh, saya belum jelasin ya. Sayur dan buah mengandung apa? Sayur mengandung karbohidrat. Ada yang mau bantah? Yang kedua, buah-buahan mengandung apa, Bu Nela? Buah-buahan mengandung dua. Satu, fruktosa, gula buah. Yang kedua, glukosa. Terus proteinnya mana? Yang bilang ada protein siapa? Tanya sama yang bilang bahwa dia bilang itu protein dari buah-buahan. Tanya sama dia, suruh dia buktiin. Oke? Kita ambil aja lah penelitian yang sudah ada. Saya nggak peduli tuh, dia menyebutkan ada peneliti, ada buku siapa-siapa. I don't care. Kalau itu nggak sesuai dengan kaidah ilmu yang sejati, ngapain? Tapi kalau dia bisa betul itu sesuai dengan ilmu, ya, memang begitu ilmunya, saya akan ambil. Saya memilih dan memilah ilmu. Ya kan? Kita boleh awam, tapi jangan mau dijorokin orang. Ya kan? Dan kalau menurut saya, kalau ada orang yang jorok-jorokin kayak gitu, ya nggak bisa. Jangan mau. Ya. Oke, saya lanjut lagi. Jadi kita udah tahu di dalam di dalam sayur dan buah itu berarti ada karbohidrat dan fruktosa dan glukosa. Oke? Apa selanjutnya? Selanjutnya kita lihat klaimnya dia. Bahwa di dalam sayur dan buah itu mengandung protein. Protein nabati yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang bukan dibutuhkan oleh tubuh, yang anti sel kanker. Di sini letaknya saya bilang ada dua klaim yang bertolak belakang dan sadis. Karena sadis banget loh. Berapa juta orang yang sekarang mengalami sakit kanker ditwist seperti itu, jalurnya jalur ke sana. Sadis nggak itu? Kanker itu penyuka glukosa dan fruktosa. Glukosa terutama. Fruktosa hanya membebani sel liver kita. Saya nggak pengen bahas tentang fruktosa ya teman-teman. Karena itu another room. Kita bahas aja yang glukosanya saja yang untuk kanker. Kebayang nggak teman-teman? Kanker itu pemakan glukosa dan glutamin. Karena tubuh kita butuh glutamin. Siapa yang paling butuh? Sel imun kita. Jadi, tapi kita tidak perlu khawatirkan glutamin di stage sekarang teman-teman. Karena tanpa glukosa, kecepatan pembelahan sel kanker itu akan jauh terhambat. Oke? Jadi teman-teman sekarang udah bisa lihat ketika kanker makanannya glukosa, saya mau kasih tahu di mana letak kejahatannya. Nggak usah tersinggung ya sama yang punya aliran itu, saya nggak peduliin itu.
Saya cuma mau jelasin. Ketika kanker butuh glukosa sebagai makanan utamanya selain glutamin, dan glukosa itu dihasilkan dari karbohidrat. Ketika teman-teman dilarang makan protein hewani yang justru penting buat teman-teman untuk yang sekarang luka kankernya udah menganga. Gimana teman-teman bisa menambah luka teman-teman kalau tidak boleh makan yang mengandung fatty acid dan amino acid? Gimana caranya? Jadi lukanya itu nggak bisa ditambal, kankernya makin hebat. Karena apa? Dikasih makanan terus oleh hostnya, oleh ya teman-teman yang pejuang kanker. Dengan sayur dan buah, makan tuh semua. Hasilnya apa? Kanker bilang, yes, kamu memang budak saya paling hebat. Karena kamu yang nyediain saya makan. Di saat saya sebetulnya pasrah loh. Kamu kasih saya makan, saya makin gede. Kamu gak kasih saya makan, saya lemes. Dan kamu makin hebat. Ya, gimana caranya? Kita harus melihatnya sekarang bagaimana caranya. Ini teman-teman mungkin bingung sekarang. Simple aja teman-teman. Kalau penumpang gelapnya di tubuh teman-teman yang namanya kanker itu cuma butuh glukosa nomor 1 supaya dia bisa modal hidup dia terus. Saya tanya sekarang, teman-teman masih mau ngasih makan, mau suplai glukosanya terus kah untuk kankernya? Dengan alasan untuk diri kita sendiri ya. Karena kita, energi kita dari glukosa. Ini buat teman-teman yang masih makan karbo. Terus teman-teman bilang, Bu, kalau saya nggak makan karbo, saya makan apa? Benar nggak? Benar nggak? Kalau saya enggak, mana ya, saya prihatin banget loh kayak gini. Kalau saya nggak boleh makan karbo, Bu, oke saya ngerti ya teman-teman paham nih. Bu Nela, oke, nggak usah dilanjutin lagi Bu Nela, saya udah paham. Karbohidrat mengandung glukosa makanan kanker. Betul? Kalau kita sudah tahu teman-teman, makanan kanker itu ada glukosa. Terus kita masih terus ngasih makan dia justru yang isinya glukosa plus fruktosa. Cara matiin kankernya itu gimana? Di mana letaknya kanker itu bakal mati? Bisa nggak kita membunuh dengan memberi makan? Di mana-mana ya, kalau kita mau memberi hukuman, kalau kita mau memberi ganjaran atau sanksi gitu ya, kita justru menyetop makan, itu udah betul. Tapi yang berbeda tuh, yang disebut dengan makanan apa? Yang kita stop makanan kita, yang kita buka kerannya secara full, makanan kanker. Saya tanya sekarang sama teman-teman. Saya tanya, ya, begitukah caranya? Begitukah caranya? Ya, pilihan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman berpikir, saya nggak punya pilihan, kecuali saya makan karbo. Nah, baru kita bahas. Apakah satu-satunya makanan manusia itu karbo? Kan makronutrisi ada 3 tadi. Ada karbo, ada lemak, ada protein. Ya enggak? 3 gitu aja. Kalau misalkan kita makan karbo menghasilkan glukosa itu berarti membuat penumpang gelap kita makin berjaya, ya jangan dimakan lah. Jangan dimakan. Terus kita makannya apa, ya kan? Nah, makanannya fokus pada protein dan lemak hewani. Di sini yang saya bilang justru 180 derajat. Ada 2 kutub. Kutub prohe itu jahat, kutub prohe itu justru
penting dan baik. Teman-teman mudah-mudahan udah paham ya? Yang mana yang benar sekarang? Protein hewani itu kita butuhkan, apa protein hewani itu dibutuhkan kanker? Karbo itu tidak esensial kita makan. Atau karbohidrat itu adalah sesuatu yang kita nggak bisa hidup tanpanya. Berarti kita uji sekarang. Kita uji sekarang. Apakah karbohidrat sebuah makronutrisi esensial? Tadi teman-teman udah tahu kaidah esensial. Satu, tanpa makronutrisi tersebut manusia akan mati, ya. Dan makronutrisi tersebut tidak bisa dibuat di dalam tubuh. Oke, yang namanya fatty acid dan amino acid itu nggak bisa dibuat di dalam tubuh. Harus ada bahan bakunya. Sekarang, karbohidrat menghasilkan apa teman-teman? Glukosa. Bisa nggak glukosa dihasilkan sendiri oleh tubuh kita? Nah, ada yang bisa jawab? Yes, liver mampu membuat gula sendiri dan prosesnya disebut gluconeogenesis. Oke? Inilah dia yang membuat kita tidak tergantung pada karbohidrat. Teman-teman harus paham, glukosa itu penting. Ya, saya tidak mengingkari glukosa itu penting atau tidak penting. Penting. Wajib ada dalam tubuh kita. Tapi tidak wajib kita makan karbo hanya untuk menghasilkan glukosa. Karena faktanya glukosa teman-teman tinggi terus, teman-teman mengalami insulin resistan. Insulin resistan itu adalah the wheel of misfortune. Dia pusat dari roda penyakit. Bayangin roda, di tengah tuh ada asnya tuh, dop mobil tuh ya. Roda mobil kan ada kayak dopnya. Nah, dopnya itu apa? Itu insulin resistan. Di atasnya ada DM, ada kanker, terus saja keliling itu. Membentuk sebuah roda penyakit. Ini yang bicara begini namanya Dr. Ben Birkman. Dr. Ben Birkman ini dia kalau nggak salah dia udah profesor juga. Dia jelaskan seperti itu. Itulah kondisinya teman-teman yang mengalami metabolic syndrome. Bukan cuma kanker aja. Asal muasalnya kayak begitu. Jadi gimana ya? Saya bingung gitu loh. Kalau ada orang yang, kalau saya aja nih ngomong kayak gini, saya dibilang kepedean gitu ya. Padahal saya bisa membuktikan ilmunya, ada buktinya semua loh. Dan itu bisa ya even yang menyanggah aja tubuhnya nggak bisa keluar dari kaidah itu. Sunatullahnya begitu. Even seorang vegan sekalipun, badannya nggak bisa diubah untuk menjadi di luar itu. Gimana caranya? Kalau saya aja dibilang so tahu, gitu ya. Padahal dudukan ilmunya ya sesuai dengan fitrahnya, memang begitu, penelitiannya begitu, ilmunya begitu. Nah, tapi kok yang berseberangan sama sekali dari kebenaran kok bisa pede banget ya. Jadi kan kalau saya sih mikirnya gini, kita nggak usah ngeributin mereka. Saya cuma kasih tahu yang benar aja ke teman-teman. Saya anggap aja saya ini nyolekin teman-teman. By the way yang benar tuh gini loh. Ya, selebihnya teman-teman boleh cari, boleh melakukan penelitian sendiri. Jangan percaya sama saya. Saya cuma anggap aja saya tuh kasih spill gitu loh. Gitu. Oke, teman-teman jadi paham ya? Mudah-mudahan bisa ngerti bahwa yang namanya protein hewani itu justru merupakan makronutrisi esensial dan karbohidrat bukan makronutrisi esensial karena output dari karbohidrat itu adalah glukosa dan glukosa bisa dibikin sendiri oleh liver kita. Oke.